Nah, sekarang coba perhatikan soal nomor satu dengan titik-titik yang berada di tengah. Maka kalau teman-teman mau mengerjakan soal, tinggal lihat di mana titik-titiknya berada. Oh, titik-titik berada di depan, maka tinggal cari koma. Karena jawaban sudah sampai di situ doang gitu. Lalu bagaimana kalau misalnya titik-titiknya berada di tengah? Nah, kalau titik-titik berada di tengah, maka yang harus teman-teman lakukan pertama kali, ini buat catatan aja ya. Yang pertama yang harus dilakukan adalah lihat ada di mana titik-titiknya. Oke, titik-titik berada di tengah. Oke, fine. Yang kedua, sekarang kalau titik-titik sudah pasti ada di tengah-tengah kalimat ataupun nggak di awal-awal banget gitu ya. Maka yang harus teman-teman lakukan adalah hitung jumlah kata kerja asli di dalam soal. Ingat ya, hanya kata kerja asli yang kita hitung. Lihat, di dalam soal ada kata kerja asli enggak? Oh, ternyata tidak ada. Bagaimana dengan to run off? To run off itu merupakan kata kerja palsu, sehingga kita tidak bisa masukkan pada hitungan. Artinya soal nomor satu ini tidak memiliki kata kerja asli. Dari sini kita tahu, oh soal ini belum ada kata kerja aslinya. Ingat prinsipnya bahwa semua soal pasti memiliki satu kata kerja asli. Kalau soal ini belum memiliki, maka tugas kita adalah tinggal cari tuh yang mana yang kata kerja asli. Maka karena kita butuh kata kerja asli, semua opsi yang tidak memiliki kata kerja asli langsung salah tuh. Yang mana? Bravo Charlie salah. Kenapa? Lihat, di Bravo ada permitting, tidak ada SMR. Yang Charlie juga ada permitting, juga tidak ada SMR. Maka Bravo Charlie langsung salah duluan tuh. Kayak gitu. Lalu bagaimana dengan Alpha dan Delta? Perhatikan di alpha. Di alpha itu ada yang namanya neither. Neither itu merupakan pairing word. Itu biasanya kita pelajari di pertemuan ke-6. Di pertemuan ke-6 masuk ke bab 2 atau chapter 2 tuh kalau di kelas reguler. Nah, sehingga nanti neither ini pasti selalu punya pasangan. Pasangannya adalah nor. Coba kita lihat. Di soal ada kata-kata nor apa enggak? Enggak ada. Kalau enggak ada berarti salah. Jawabannya secara otomatis akan jadi delta. Kenapa delta? Karena di delta di sini ada kata-kata pemit, verb 1. Verb 1 itu berarti asli, sudah sesuai. Bagaimana dengan do not? Do not itu hanyalah sebuah kata kerja bantu atau auxiliary. Auxiliary boleh datang bersamaan dengan verb utama atau ordinary. Ibaratkan kayak ordinary itu kayak majikan, sementara auxiliary itu kayak pembantu. Kalimat itu kita ibaratkan sebagai rumah. Dalam sebuah rumah boleh ada majikan saja, boleh ada pembantu saja, atau boleh berada kedua-duanya. Yang jelas di dalam sebuah rumah tidak boleh kosong. Wajib ada satu pemilik atau ada satu yang menjaga rumah tersebut. Dan itu verb asli pastinya. Kayak gitu teman-teman ya. Jadi jawabannya delta. Nah, perhatikan soal nomor 2. Teman-teman ketemu dengan titik-titik yang berada di tengah lagi nih. Nah, apa yang harus dilakukan? Jangan cari jawaban. Kalau teman-teman langsung fokuskan pikiran, mana nih jawabannya, mana jawabannya. Nggak akan ketemu, malah yang ada tuh bingung dan habisin waktu doang. Karena kenapa? Karena otak itu tertekan untuk berusaha mencari jawaban yang benar. Sementara jawaban yang benar pasti akan muncul jika teman-teman itu mampu melakukan step-step dengan benar tuh. Beneran nih, coba aja nih teman-teman ya. Kita tidak usah mikirin jawaban yang mana dulu yang benar nih. Fokus aja pada step-stepnya. Yang pertama, karena titik-titik sudah ada di tengah, maka yang harus kita lakukan adalah hitung jumlah kata kerja asli. Yang pertama teman-teman sudah ketemu nih langsung dengan kata is. Artinya di soal sudah ada satu kata kerja asli. Kalau di soal sudah ada satu kata kerja asli, pertanyaannya apakah kita membutuhkan kata kerja asli lainnya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena umumnya semua soal hanya membutuhkan satu kata kerja asli. Kecuali ada conjunction. Ada conjunction nggak di soal ini? Nggak ada. Kalau nggak ada, fix. Kita cuma butuh satu kata kerja asli. Artinya semua opsi yang memiliki kata kerja asli langsung salah tuh. Yang mana yang akan salah? Yang pertama Bravo karena ada Sims. Dan yang kedua Charlie Delta karena sama-sama ada is. Selesai. Bravo Charlie Delta salah. Sisanya apa? Alpha. Loh, bukannya alpha ada kata seemingly. Seemingly itu berakhiran ly itu merupakan adverb.
Sementara endless berakhiran less di belakang itu pasti adjektif. Artinya kita itu hanya bisa memilih alfa tanpa kita tahu alasan yang jelas tuh. Tapi kalau mau diperjelas alasannya kayak gini. For di sini kan sebuah preposisi tuh, ada for. Dan setelah for itu pasti akan diikuti kata benda. Mana kata bendanya? Feels. Feels itu adalah sebuah kata benda dan pasti sebuah kata benda itu biasanya berbarengan dengan adjektif. Maka semua it seemingly endless itu semuanya nanti akan berfungsi menjadi adjektif. Selesai itu jawabannya. Jadi kalau kita buat percepat nih, lihat, oh titik-titik berada di tengah nih. Ada kata kerja enggak? Oh ada, yang mana? Is. Berarti semua opsi yang ada kata kerjanya akan langsung salah tuh. Bravo Charlie Delta, salah. Jawabannya alpha. Artinya cuma 5 detik kita selesai tuh jawab. Kayak gitu teman-teman ya. Oke, sekarang kita perhatikan soal nomor 3 nih. Di soal nomor 3, teman-teman langsung ketemu titik-titik berada di tengah. Maka yang harus kita lakukan adalah hitung jumlah kata kerja aslinya. Lihat, ada kata kerja nggak di soal? Ternyata ada. Yang mana? Introduce by. Namun, introduce by itu adalah verb 3 yang muncul tiba-tiba tanpa adanya ISMR. Maka jelas kata introduced itu merupakan sebuah verb palsu. Artinya dia tidak masuk dalam hitungan. Berarti di dalam soal ini belum ada satupun kata kerja asli. Artinya dari sini kita tahu, oh berarti saya harus cari yang kata kerja asli aja nih. Tinggal lihat, semua yang bukan kata kerja asli akan langsung salah tuh. Yang mana? Bravo salah duluan. Kenapa? Karena di Bravo ada kata consisting dan itu merupakan verb palsu. Salah. Yang akan salah kedua adalah si Charlie. Kenapa si Charlie? Kan di Charlie ini sudah ada kata kerja asli yaitu consist. Ya benar. Tapi ada that. That itu conjunction. Ingat, that itu adalah conjunction dan ketika sebuah conjunction muncul dalam sebuah kalimat berarti kita membutuhkan dua kata kerja asli. Sementara di soal belum ada satupun kata kerja asli. Di opsi cuma ada satu yaitu consist berbarengan dengan that. Artinya apa? Kekurangan satu kata kerja lagi. Kalau kita ambil Charlie, maka kata kerjanya kurang satu. Itu yang bermasalah. Makanya Charlie itu salah. Kayak gitu. Atau bisa dibilang kayak gini. Kalau kata kerjanya yang kita butuhkan cuma satu, maka kita tidak perlu lagi mencari yang namanya kata kerja lagi, tak perlu lagi kita mencari yang namanya conjunction. Karena conjunction akan dibutuhkan jika ada dua kata kerja. Kalau kata kerjanya cuma satu ya gak perlu ngapain cari conjunction gitu kan. Maka bravo Charlie, salah tuh. Lalu bagaimana dengan alpha dan delta? Kita perhatikan. Di soal di atas itu kalau kita perhatikan di sini kan cuma tidak ada kata kerjanya. Pertanyaannya apakah soal di atas sudah punya subjek? Jawabannya pasti ada tuh. Kenapa? Karena titik-titiknya berada di tengah. Otomatis yang depan-depan itu pasti ada subjeknya. Yang mana subjeknya? The Hawaiian alphabet introduced by missionary in the 1820s. Nah, itu yang namanya dari the sampai 1820-an itu semuanya adalah subjek subjek umum dan ini kita sebut dengan kompleks noun phrase. Biasanya ini kita akan pelajari di pertemuan ketiga kalau di kelas reguler. Karena ingat, kompleks noun phrase akan selalu muncul di part 1 dan di part 2. Dan teman-teman kalau tidak bisa mengetahui itu atau tidak mengetahui itu, maka yang akan terjadi adalah teman-teman akan sering dikecoh oleh pembuat soal. Pasti itu. Makanya kita harus benar-benar memahami yang namanya kompleks noun phrase. Nah, singkat cerita bahwa nomor 3 ini sudah punya subjek, artinya dia tak membutuhkan subjek lagi, sehingga alpha akan langsung salah. Kenapa? Karena the five vowels itu nanti menjadi subjek untuk kata consist, sementara kita sudah punya subjek, maka alpha salah. Yang kita butuhkan cuma di delta, langsung muncul consist. Kenapa? Subjek sudah ada coy, makanya kita pilihlah yang delta, gitu ya.